Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Postgraduate Corner episode kedua. Saya Dila dan hari ini saya akan nemenin teman-teman selama acara ini berlangsung. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan semangat ya, apalagi kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik dan pastinya berguna sekali untuk teman-teman yang berkeinginan untuk studi ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Nah, untuk Postgraduate Corner sendiri adalah ruang ngobrol dan berbagi informasi di mana nanti ada narasumber dari mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di universitas-universitas di dalam maupun di luar negeri nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama. Saya akan memperkenalkan trainer kita pada pagi hari ini. Oke, untuk tren kita pada malam hari ini adalah Kak Muhammad Fahmi Aziz, SKM. Beliau merupakan Master Student di Graduate School of Medicine, School of International Health, Human Ecology Department di the University of Tokyo, Japan. Untuk background pendidikan dari Kak Fahmi adalah Bachelor of Public Health di Universitas Hasanuddin, kemudian Master Student di Graduate School of Medicine, School of International Health, Human Ecology Department di UNR. Untuk outline kegiatan kita yang nanti adalah akan ada academic life di the University of Tokyo, kemudian ada nggak sih beasiswa di sana yang bisa di-sharing ke teman-teman, kemudian nanti juga ada sharing research dari Kak Fahmi. Baik, di Zoom sudah ada Kak Fahmi. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat selamat siang ya di sini. Ini udah Oh, jam di sana 6. siang. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kan suara saya kedengaran ya, jelas. eh Mungkin bisa agak kurang jelas sedikit ya, Kak. Kurang keras sedikit. Cek cek. Kedengaran nggak? Halo, Ya, halo. ya Oke. sudah terdengar. Sudah siap ya, Kak ya, untuk pemaparan materinya? Iya siap. Oke, nanti saya bantu share screen ya. Ya. Oke. Oke, Kak, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Bila. Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia dan selamat siang waktu Jepang. Perkenalkan kembali saya Muhammad Fahmi Aziz, teman-teman bisa panggil saya Fahmi. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa hal tentang kegiatan saya di Jepang, bagaimana saya mendapatkan beasiswa, dan kenapa sih saya pilih Jepang sebagai eh, tempat saya untuk melanjutkan studi S2 dan sebagainya. Dan kesempatan-kesempatan beasiswa apa aja sih yang bisa teman-teman dapatkan di Jepang ini. Sebenarnya banyak banget ya kesempatan-kesempatan beasiswa, apalagi yang ada di internet itu sebenarnya belum mencakup semuanya. Jadi kalender-kalender beasiswa yang di teman-teman mungkin dapat informasi-informasi beasiswa yang tersebar di Instagram dan sebagainya itu mungkin hanya sebagian kecil dari beasiswa yang ada di Jepang ini. Nah, saya ambil satu kata dari bahasa Jepang, ano yume wo nazeto, yang artinya tracing the dream. Nah, ini salah satu prinsip atau salah satu wisdom dari Jepang, yang artinya kejarlah mimpimu, kejarlah mimpi itu. Jadi apabila kita memiliki mimpi, apabila kita memiliki cita-cita, maka kejarlah karena suatu saat pasti kita akan mendapatkan. Oke, next. Nah, untuk profil singkat saya master student di Graduate School of Medicine, School of International Health, Human Ecology. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tanya, Kak ini sekolah di Jepang, apakah harus belajar bahasa Jepang untuk sekolah di sana? Apakah harus belajar bahasa Jepang di tingkat tertentu atau bagaimana? Jawabannya tidak harus ya, karena di program saya ini dia masuk School of International Health. Nah, jadi di School of International Health ini
kebanyakan orang-orang yang di dalam itu sudah bisa berbahasa Inggris, sudah pasti berbahasa Inggris. Jadi keseharian kita, kuliah dan lain sebagainya itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Namun jika kita mau ke supermarket ataupun eh, berhadapan dengan orang Jepang lainnya, kita harus bisa basic berbahasa Jepang. Menjawab iya atau berbelanja dan sebagainya itu wajib untuk ya setidaknya tahu cara untuk menyikapinya seperti itu. Nah, saya lulusan eh, jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar, seorang Makassar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang orang Makassar di sini atau dari Sulawesi, eh, kita orang Timur juga bisa loh untuk sekolah di luar negeri seperti itu. Dan saya juga merupakan salah satu co-founder dari startup agriculture pertanian dan juga saya dengan bangga introduce bahwa saya adalah seorang environmentalis yang peduli pada isu-isu lingkungan. Next. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada pertanyaan ya. Me- Kenapa saya mengejar beasiswa ataupun kenapa saya melanjutkan studi S2? Nah, salah satu jawabannya adalah itu merupakan panggilan hidup. Nah, jadi melanjutkan studi S2 itu bukan hanya ya mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya pelarian karena belum dapat kerja ataupun sayang kalau misalnya nggak lanjut dan lain sebagainya. Tapi bagi saya lanjut S2 itu merupakan panggilan hidup. Kenapa panggilan hidup? Bagi saya S2 itu S1 itu nggak cukup gitu. S1 itu ada yang kurang dari pengalaman-pengalaman belajar, networking maupun wawasan yang diberikan pada S1 itu ada barrier ataupun ada semacam pembatas di mana itu nggak bisa memaksimalkan potensi diri saya. Jadi semacam ada eh, kayak bisikan dari dalam hati sendiri bahwa kayaknya kamu harus lanjut deh. Kita nggak bisa berhenti sampai di sini. Aku harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Next, alasan yang kedua, connected. Nah, pada saat S1, aku tuh banyak mengikuti berbagai macam organisasi kemahasiswaan, baik yang di internal fakultas maupun yang di luar fakultas. Dengan aku kenal banyak orang, dengan aku kenal dengan sifat-sifat orang, dengan aku memimpin kepanitiaan, dengan aku memimpin sebuah organisasi, aku merasa kalau misalnya semakin banyak kita terkoneksi atau semakin banyak kita mengenal orang, semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang, semakin kita punya wawasan-wawasan baru, semakin kita punya ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak bisa dapatkan secara langsung di kuliah, mungkin tidak bisa dipertanyakan di seminar-seminar, tapi hanya bisa dijalani dalam kehidupan secara langsung dengan berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan orang. Bagaimana cara kita menanggapi orang yang emosian, bagaimana cara kita menanggapi orang yang mungkin nggak banyak tanya atau introvert dan sebagainya. Itu salah satu uh, hal yang dipelajari itu secara langsung. Nah, dengan aku mengetahui watak dasar misalnya orang Makassar asli. Oh, orang Makassar itu seperti ini. Nah, aku pengen banget tuh untuk mengeksplor lebih jauh. Jadi pada saat selesai S1 aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk belajar bahasa Inggris, meningkatkan bahasa Inggris dan mencari beasiswa. Itu juga aku tetap berjejaring, tetap berkoneksi sama orang banyak, masuk organisasi yang lain dan sebagainya. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk dengan berkuliah kita akan mendapatkan koneksi yang lebih jelas. Nah, di S2 itu kita kita nggak cuma belajar,
tapi kita juga membangun koneksi, membangun jejaring, gimana saat setelah S2 ataupun saat menjalani S2 ataupun di luar dari itu kita tetap bisa punya peluang-peluang yang lain. Jadi salah satu alasannya adalah koneksi. Seperti itu. Next. Nah, ini juga salah satu alasan yang utama. Jadi aku punya tiga alasan dan ini alasan yang terakhir, yaitu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi dengan banyaknya informasi-informasi yang beredar di internet, tips dan trik, cara hidup enak, cara bisnis yang cara membangun bisnis di usia muda, cara mendapatkan beasiswa luar negeri, dan berbagai macam tips dan trik yang lainnya. Saya rasa terlalu banyak informasi. Kita semacam dijejali berbagai macam ribuan bahkan jutaan informasi ada di internet. Namun informasi itu nggak berguna gitu apabila kita tidak mengaplikasikannya. Apabila kita tidak applied in real life. Jadi saya dengan berani mencoba semua itu. Aku coba semua tips dan trik mencari beasiswa dari A sampai Z, dari orang-orang yang lulus beasiswa LPDP, dari orang-orang yang lulus beasiswa di Malaysia, di Thailand, di Belanda, dan juga di Amerika dan sebagainya. Itu membuat eh, tips dan trik ataupun informasi yang ada di internet itu terasa lebih nyata. Dan eh, saat mempraktikkan itu, aku pikir ada suatu hal yang eh, terus-menerus kurang. Jadi semakin banyak informasi ataupun semakin banyak pengetahuan yang aku dapatkan, itu semakin aku merasa bahwa aku tuh nggak tahu sama sekali. Dunia ini masih terlalu luas untuk dijangkau. Seperti itu. Jadi aku terus merasa lapar, merasa eh, kurang informasi, sehingga memutuskan untuk eh, mengejar S2 melalui jalur beasiswa. Next. Nah, untuk yang umum-umum, teman-teman bisa tahu kalau misalnya S2 itu punya banyak opportunity ya. Jadi dengan kita membuka ataupun menjalani S2, kita membuka banyak peluang-peluang yang baru. Dengan kita S2, kita bertemu dengan banyak-banyak banyak orang, dosen, praktisi, ataupun orang-orang yang ahli di bidang tertentu, yang mana itu bisa bersinggungan ataupun beririsan dengan minat dan juga bakat yang kita miliki. Dengan itu, kita bisa membuka pintu-pintu lain. Dengan menjalani S2, kita tidak hanya mendapatkan gelar dan ilmu pengetahuan, tapi juga koneksi, eh, kemampuan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan untuk decision making, dan sebagainya. Peluang-peluang itu akan terbuka luas eh, seiring dengan kita menjalani kehidupan postgraduate seperti itu. Contohnya, saya dengan terhubung di University of Tokyo, eh, peluang-peluang yang lain itu terbuka satu demi satu. Mulai ada proyek yang bisa dikolaborasikan, mulai banyak orang yang tahu kalau misalnya saya kuliah di sini, mulai banyak orang-orang yang tertarik untuk kuliah di luar negeri, mulai banyak eh, sensei-sensei itu mulai tertarik dengan eh, minat saya buat studi sesuatu. Saya jadi banyak tahu bahwa tidak hanya ilmu-ilmu yang ada di dosen-dosen yang ada di Indonesia saja yang ada di dunia ini. Next. Nah, creation. Nah, dengan kita mengetahui opportunity-opportunity itu, kita tuh bisa membuat jalur yang baru. Kita bisa membuat jalan yang baru, yang mana jalan itu mungkin nggak biasa. Jalan itu mungkin nggak banyak orang yang tahu. Misalnya, contoh kita dengan saya mempelajari international
organization di salah satu mata kuliah sosial kesehatan, saya jadi tahu tuh, oh seperti ini toh caranya membuat NGO, seperti ini toh caranya membuat organisasi kesehatan. Jadi saya punya visi, kalaupun nanti saya tidak lanjut S3 misalnya, saya bisa punya visi buat untuk membuat organisasi saya sendiri, menjalankan organisasi kesehatan dan jadi dengan eh, mendapatkan peluang, kita juga bisa kepikiran untuk membuat ya jalan yang baru yang tidak biasa dijalani oleh orang-orang kebanyakan. Kita dengan begitu kita bisa lebih kreatif dan inovatif. Next, terakhir development. Tentunya dengan adanya peluang-peluang dan juga kesempatan-kesempatan yang ada itu, eh, kita tuh jadi tidak cuma bermanfaat bagi diri kita sendiri, kita tidak cuma develop diri kita sendiri, tapi kita juga bisa develop orang lain. Ya, saya bisa sharing ke teman-teman soal apa yang saya rasakan sekarang itu karena ya, saya lulus di sini. Jadi kita bisa sharing, kita bisa berbagi, tidak hanya bermanfaat untuk it's not only benefit for myself but also benefit for other. Oke, next. Kenapa Jepang? Ada yang mau komen? Kenapa kira-kira di Jepang? Komen saja juga nggak apa-apa. Soalnya, secara langsung. Apa kira-kira banyak orang Jepang, orang ke Jepang banyak? Ada yang mau jawab? Ya. Teman-teman di sini ada yang mau kuliah di Jepang nggak kira-kira? Lanjut S2 kah atau lanjut S3 kah atau kerja kah di Jepang? Kayak tahu karena pusat perkembangan sains. Oke, sistem pendidikannya bagus. Oke. Okay, most of them are true. Oke, mari kita lihat dari sudut pandang. Baik. Next. Oke, boleh di next. Sepertinya. Oke. Betul ya, tadi yang dikatakan sama Fajar. They have a culturally vibrant and technologically advanced. Jadi mereka sih seimbang antara kultur kebudayaan Jepang, adat istiadat maupun behavior yang baik itu sejalan dengan perkembangan teknologi. Jadi meskipun mereka punya teknologi yang bagus, sistem pendidikannya bagus, sistem transportasinya bagus, banyak teknologi-teknologi yang muncul di Jepang seperti misalnya Nikon ataupun brand-brand Jepang Honda dan sebagainya yang banyak di Indonesia sekarang. Mereka tuh tetap mengedepankan yang namanya culture mereka. Mereka tuh nggak kehilangan identitas bahwa mereka itu adalah eh, mereka punya pendahulu-pendahulu mereka. Jadi setiap tahun itu itu pasti banyak festival-festival yang ada di Jepang. Dan juga kastil-kastil itu tata rapi, kuil-kuil itu masih bersih dan sebagainya. Mereka tuh tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Mereka menjaga semua warisan-warisan dari leluhur mereka. Jadi kita lihat ada keharmonisan, antara kemajuan teknologi dan juga eh, kemajuan teknologi dan eh, apa kemajuan teknologi dan eh,
tetapnya identitas dalam diri mereka. Mereka itu nature. Nah, next, saya lanjut. Oke, ya tentunya juga dengan pertimbangan ini ya, mereka punya 4 musim dan empat-empatnya itu eh, ketika musim musim semi, musim dingin, autumn maupun panas, itu mereka punya nature yang indah. Ada bunga sakura, ada autumn. Autumn ini yang kuning ini di kampus saya itu bunga berguguran, pohon ginkgo, dan juga pada saat itu alamnya itu sangat indah. Nah, di Jepang itu nggak cuma ada bangunan-bangunan tinggi ya kayak dari Tokyo dan kota-kota yang lainnya yang juga punya Shinkansen, punya kereta cepat, punya transportasi bagus gedung tinggi. Tapi mereka juga punya Osaka, Kyoto yang sangat-sangat culture, yang sangat-sangat mengedepankan budaya-budaya Jepang, yang mana mereka mesti punya sama peninggalan-peninggalan kekaisaran pada saat awal dari kekaisaran ini pada saat itu. Jadi tidak hanya teknologi dan juga culture-nya, tapi alamnya mereka juga indah. Dan cara mereka untuk menjaga alam itu mereka tidak semerta-merta mengeksploitasi alam dengan menebang pohon, menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar dan sebagainya. Alamnya mesti terjaga sampai saat ini. Next. Dan yang terakhir adalah kenapa harus Jepang? Karena banyak opportunity dan scholarship yang teman-teman harus coba untuk daftar. Seperti ADB yang merupakan beasiswa saya, Asian Development Bank Japan Scholarship Program, yang berasal dari Bank Asia, Asian Development Bank. Terus Next Scholarship itu dari pemerintah Jepang, Mitsui Bussan itu dari perusahaan Jepang, dan GSBS ini dari macam badan riset yang ada di Kenapa harus Tokyo Daigaku? Tokyo Daigaku artinya di University of Tokyo. Daigaku artinya university, Tokyo artinya Nah, Tokyo Daigaku ini merupakan salah satu world class university yang berada di peringkat ke-32 secara GS World Ranking. Di sisi lain karena uh, dia adalah salah satu universitas paling tua di Jepang, yang berusia hampir 200 tahun, yang punya banyak dampak dari perkembangan teknologi maupun culture yang ada di Jepang. Nah, pada ini udah banyak tuh melahirkan pakai prize Nobel yang berkontribusi di bidang teknologi, sains maupun literasi. Nah, this is my uh, schoolmates, School of International Health. Uh, ini nggak semua orang ini kita ada semacam piknik di bawah bunga sakura. Jadi ada beberapa yang ikut, but overall semua uh, orang-orang dari School of International itu berbeda-beda. Ada yang dari Myanmar, ada yang dari Filipina, ada yang dari Cina, ada yang dari US juga, Eropa dan sebagainya. Jadi School of International Health itu menampung foreigner dari berbagai negara. Oke, next. Nah, untuk di School of International Health ini itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu International Social Medicine.
Nah, di International Social Medicine itu ada dua departemen. Yang pertama itu Global Health Policy, dan yang kedua itu Community and Global Health. Nah, Global Health Policy ini teman-teman nanti bisa cek di websitenya, yaitu meneliti tentang kebijakan kesehatan yang berdasarkan dari analisis data-data lingkungan, data-data kesehatan secara nasional maupun internasional. Jadi global health policy ini nanti yang akan menginterpretasikan uh, dari data-data itu yang kemudian akan melahirkan kebijakan-kebijakan. Jadi uh, di School of International Health ini tidak cuma belajar bagaimana uh, mencegah orang supaya nggak sakit, bagaimana penyebaran penyakit secara epidemiologis, namun juga memikirkan bagaimana kebijakan kesehatan itu bisa di-apply. Dan yang kedua adalah community and global health. Ini adalah departemen yang turun langsung mengintervensi mengintervensi masyarakat melalui pendekatan-pendekatan secara komunitas. Nah, misalnya eh, Indonesia tuh punya banyak suku ras dan budaya ya yang berbeda-beda di situ. Nah, bagaimana kita tuh bisa memberikan mereka pemahaman terkait ilmu kesehatan, terkait kesehatan itu dengan cara yang baik, dengan term yang mudah dipahami oleh. Next, yang kedua itu adalah International Biomedical Science. Nah, untuk yang sains yang model ini itu lebih eh, lebih ke pendekatan secara biologis ya, pemeriksaan darah, pemeriksaan sampel, genetik, eh, apa, pemeriksaan penyakit secara biomolekuler dan sebagainya. Pertama itu ada human genetic yang fokus untuk meneliti bagaimana penyakit-penyakit menular ataupun tidak menular itu bisa diatasi secara uh, genetik. Jadi penyakit itu diteliti secara atau dibongkar secara genetik dan bagaimana caranya uh, penyakit itu disembuhkan secara genetik. Yang kedua developmental medical science. Nah di sini itu kebanyakan meneliti tentang parasit dan juga virus. Nah virus-virus ini nanti akan dikembangbiakkan, dicari cara bagaimana cara menjinakkan mereka. Nah, salah satunya juga itu adalah pengembangan vaksin. Simple. Human ecology, nah ini adalah departemen saya yang punya uh, keterkaitan di nutrition science, medical anthropology, environmental health, dan juga demografi. Jadi kebanyakan dari human ecology itu sebenarnya adalah campuran antara social science dan juga biomedical science. Nah, yang terakhir adalah biomedical chemistry. Ini kebanyakan penelitian itu tentang uh, protein dan kemudian uh, ya kan di dalam sel-sel kita tuh banyak protein, dalam tubuh kita tuh banyak protein. Bagaimana protein tersebut itu bisa mempengaruhi penyakit dan bagaimana uh, pengaruh dari protein itu bisa kemudian eh, berfungsi untuk menyembuhkan seseorang. Nah, pokoknya ini keempat eh, departemen ini pasti sudah bisa dipastikan banyak labnya. Next, ini ada tiga tambahan departemen global environmental medicine yang eh, secara tidak langsung juga eh, berada
bukan di bawah Profesor Health, tapi dia bekerja sama dengan Profesor Health untuk meneliti protein secara biologi dan environmental toxicology. Nah, Project International Cooperation for Medical Education di sini tuh lebih ke eh, hampir mirip-mirip tadi dengan komunitas global health, bagaimana caranya mensosialkan ilmu-ilmu. Yang terakhir adalah global environmental health, bagaimana polusi-polusi udara ataupun environmental exposure itu bisa mempengaruhi kesehatan secara uh, populasi di tingkat negara ataupun seperti climate change, air pollution. Okay, next. Next. Ini berbagai macam scholarship yang bisa teman-teman coba. Next scholarship, S1, S2, S3, undergraduate student juga bisa. Ada juga master student dan PhD student. Bagi universitasnya itu bisa apply untuk hampir seluruh universitas yang bekerja sama dengan Next. Bagaimana cara daftarnya itu bisa melalui uh, universitas yang bekerja sama dengan Next dan juga rekomendasi dari kedutaan. Next. Di BGSP ini beasiswa saya, dia khusus untuk master program. Universitasnya bukan cuma di Jepang, ada 15 universitas Jepang, ada juga di Cina, India, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, masing-masing kampus itu punya syarat tersendiri, tapi ada juga syarat dari Asian Development Bank-nya yang bisa teman-teman lihat nanti di. Tapi pada intinya, beasiswa ini membutuhkan pengalaman kerja di, di bidang terkait selama minimal 2 tahun. Next. Nah, ini beasiswa yang paling baru, paling hangat, karena ini baru aja di launching tahun ini. Itu Fast Retailing Scholarship untuk S1 dan eligible di Todai. Salah satu kampusnya di Todai, tapi ada juga kampus yang lain di sebelas universitas yang lain. Teman-teman bisa langsung cek di website-nya. Itu nilai beasiswanya hampir mirip dengan pun ini untuk S1 ya. Oke, next. Nah, JSC ini mostly itu untuk program S3 yang bisa di-apply untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah apply di universitas yang ada di Jepang. Misalnya dia lulusan S1 di Jepang, S2 di Jepang. Nah, kalau misalnya mau lanjut sampai PhD itu bisa menggunakan beasiswa ini. Caranya gimana? Itu caranya karena uh, GSPS ini ketat banget dengan rekomendasi, maka kita harus deketin profesor dulu untuk bisa dapetin uh, ini masih ada lagi beberapa beasiswa SISF. Ini biasanya mirip-mirip dengan beasiswa yang lain, cuma dia uh, tertentu aja di beberapa kampus aja di terus World Bank Scholarship Program juga ada. Ini most of them funded by World Bank, dan bukan hanya Jepang yang kerjasama ya. Ada juga beberapa kampus-kampus luar negeri, Australia, New Zealand. Terus selanjutnya Mitsubishi Busan Scholarship ini kalau nggak salah beasiswa buat S1 yang bisa yang berasal dari perusahaan Mitsubishi Co. Ini udah lama buka, kayaknya udah 5 sampai 10 tahun yang lalu, non bisa
Sorry, sempat kelempar tadi. Kalau saya jual, cek cek aman ya. Udah aman kembali, Kak. Oh, oke, lanjut Rotary Yoneyama Scholarship. Nah, ini dia buka scholarship buat S1, S2, dan S3 yang punya syarat-syarat eh, sangat strict mungkin untuk eh, pendaftarnya. Salah satunya itu harus bisa berbahasa Jepang. Next. Ini ada beberapa eh, beasiswa lagi yang nggak bisa saya detailin. Tapi menurut informasi, ini teman-teman bisa langsung cek di websitenya. Di, ini disebar ya PPT-nya buat teman-teman yang membutuhkan. Jadi FLSP KU itu buat S2 S3, Japan Foundation for JFU non scholarship buat S2 S3 juga. Jadi kita scholarship di University ini itu aid macam bantuan buat orang-orang yang sudah kuliah di Kyushu. Jadi teman-teman bukan cuma hanya bisa ini ya fully funded, tapi kan juga partial funded. Itu salah satunya di JGT Scholarship. Terus Kochi University of Technology Special Scholarship. Sebenarnya banyak ya, banyak scholarship yang nggak saya sebutin dan mungkin waktunya nggak cukup. Ini saya provide lagi kalau misalnya sempat. Ini masih ada sekitar 15 beasiswa lagi lebih yang disediakan khusus di universitasnya sendiri. Di universitasnya yang eh, jadi beasiswanya tuh eh, nggak keluar secara umum di website di Indonesia gitu. Kita harus langsung masuk ke cek langsung di universitas kayak misalnya ini FSL kayak Kyoto itu cuma ada di Kyoto, di Universitas di sini ini yang bisa di kan banyak nih universitas yang ada di Jepang, itu langsung bisa cek langsung bisa cek di uh, website. Next terakhir about my research. Next, jadi aku tuh risetnya di human ecology tentang biomolekular di uh, pakai sampel darah DNA. Jadi aku ekstraksi DNA, terus menguji ada yang namanya telomer. Nah, telomer ini eh, repeated sequence di ujungnya kromosom yang melindungi kromosom supaya nggak bercampur dengan eh, kromosom yang lain. Nah, kromosom ini itu semakin kita bertambah umur, dia akan semakin pendek. Nah, aku meneliti apa aja sih faktor-faktor environment, misalnya polusi, misalnya polusi udara, polusi makanan, polusi air dan sebagainya yang bisa mengakibatkan pemendekan telomere ini. Karena semakin cepat sel kita membelah diri, itu akan semakin berkurang telomere ini. Dan kalau misalnya telomernya udah habis, ya selnya mengalami apoptosis ataupun penghancuran diri, self destruction. Next. Nah, pemendekan telomer ataupun apoptosis itu proses apoptosis itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tadi misalnya polusi udara, polusi pencemaran air, misalnya paparan pestisida, paparan zat kimia yang ada di kosmetik maupun bahan-bahan hari-hari yang hari-hari kita pakai itu bisa memperpendek. Jadi teknologi bukan cuma memudahkan kita,
dia juga bisa membunuh kita secara aku mau tahu nih, apa-apa aja sih bahan-bahan kimia yang kita pakai sehari-hari, ya, maupun polusi udara, polusi lingkungan yang lain, itu yang bisa menandakan terorisme. Next, terakhir. Nah, ini gabungan dari analisis yang aku jalani. Misalnya lifestyle nih, kita makannya sehari-hari apa, misalnya sayur yang punya banyak pestisida. Nah, di Indonesia kan masih banyak tuh sayur-sayuran yang punya banyak pestisida. Dan misalnya merokok juga, obesitas, stres, suka misalnya dan sebagainya, itu merupakan bagian dari lifestyle, itu mempengaruhi secara tidak langsung dari penyembuhan ilmu, dan maupun secara environment, virus, bacteria, sun exposure maupun air pollution, maupun secara genetik. Ada yang genetiknya uh, jadi kalau merit itu dia inheritable, dia diturunkan secara genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya ya udah segitu aja telomernya, ya udah segitu yang diturunkan ke anak. Jadi uh, karena dia inheritable, uh, diturunkan secara generasi dari orang tua, itu juga merupakan salah satu hal yang tidak bisa diubah. Itu yang bisa diubah melalui level ataupun environment. Oke, that's all for me. Thank you. Bisa Oke, sekarang kita masuk ke Q&A sessionnya. Jadi dari para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan ke Kak Fahmi, boleh silakan raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau bisa ditulis lewat kolom chat. Saya persilakan kepada peserta apabila ada yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu saya tanya dulu, boleh kali ya, Kak? Jadi pertanyaan saya tuh gimana? Kan tadi kakak ikut scholarship yang ADB kalau nggak salah ya. Nah itu tuh awalnya itu apakah harus ada kenalan dari dosen dulu atau mengikuti seleksi sih Kak untuk scholarship yang kakak dapat gitu? Oke. Jadi untuk EDB itu dia nggak harus punya kenalan ya dengan senseinya dan profesornya. Teman bisa langsung ke websitenya, terus pilih universitas mana ataupun program studi mana yang teman-teman mau daftari, masuk ke website universitasnya, terus daftar sesuai dengan persyaratan EDB dan persyaratan kampusnya gitu. Misalnya karena persyaratan kampus itu kan beda-beda. Nah, misalnya di Amerika tuh butuh TOEFL IELTS 6,5 misalnya, tapi di Jepang itu cuma butuh 6. Nah, perbedaan-perbedaan itu di masing-masing jurusan bisa dilihat. Nah, eh, ada yang mengharuskan untuk daftar universitasnya dulu, baru bisa daftar beasiswanya. Ada juga yang bisa sekalian dua-duanya. Ada yang bisa beasiswanya aja gitu. Seperti itu. Jadi kebijakan kampus beda-beda soal beasiswa ini. Nah, untuk kasus saya sendiri itu langsung daftar beasiswanya. Jadi kalau misalnya kita udah terima beasiswanya, otomatis kita terima kampus dan juga Jadi nanti terjawabnya. ada seleksi lagi gitu Kak ya berarti. Ya tetap ada seleksi administrasi yang pertama, terus interview yang kedua. Nah, setelah interview yang kedua itu udah ada gambaran tuh kira-kira tentunya mau terima enggak dengan jawaban-jawaban kita. Apakah kita memberikan value enggak? Kan kalau misalnya sensei di Jepang itu kan mereka melibatkan kita dalam sebuah project yang dia kelola gitu kan. Jadi kita itu bukan cuma belajar doang, kita juga terlibat di project-projectnya sensei. Jadi kita sebisa mungkin tahu apa yang sensei kerjakan dan juga bisa
kasih tahu apa value yang bisa kita kasih dalam proyek itu. Ya marketing diri sendiri gitu. Misalnya aku bisa nge-lab nih, aku bisa project tentu pasti ada project yang lab based, pasti ada project yang butuh analisis laboratorium. Jadi aku kasih tahu kalau aku punya pengalaman mengelola laboratorium. Makasih Kak untuk jawabannya tadi. Ini di sini Oke. ada dua orang yang mau bertanya. Yang pertama dari Kak Muhammad Muhibul yang sudah raise hand. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Halo, oke. Terima kasih ya Kak. Saya izin tanya Kak, terkait dengan ini kerjasama dengan orang Jepang gitu ya, ketika misalnya selama menjadi mahasiswa S2 itu ada triknya nggak Pak? Atau karakter dari orang Jepang itu seperti apa itu untuk yang sekarang ini gitu. Eh, dan kemudian eh, terkait dengan karir pet ya Pak, itu eh, saya lihat itu kalau orang Indonesia itu lebih banyaknya nanti melanjutkan kuliahnya dulu sampai S3 baru menjadi researcher gitu. Kira-kira kalau misalnya peluang untuk bekerjanya eh, di luar research apa penelitian kampus gitu sebagai apa masuk corporate gitu sebenarnya sudah mulai banyak nggak sih Pak kalau sekarang ini melihat dari diaspora Indonesia yang ada di Tokyo misalnya gitu. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Ya, boleh langsung dijawab. Jadi untuk berteman dengan orang Jepang itu sebenarnya orang Jepang itu ya dia pun punya manner ataupun culture sendiri ya, eh, bahasa maupun. Tapi secara general Jepang itu kalau misalnya kita anggap diri kita adalah world citizen, ya Jepang itu nggak beda jauh lah dengan orang-orang pada kebanyakan, apalagi yang di kota. Ya, selain kita bisa menjaga diri ataupun eh, sopan sama orang, baik sama orang dan sebagainya. Ya, benar-benar yang minor itu yang misalnya orang-orang tertentu aja yang merasa seperti itu tuh mungkin eh, istilahnya istilahnya kita bisa berteman lah sama orang. Kita bisa go along with them. Dan contohnya saya di departemen saya itu kebanyakan orang Jepang. Jadi tapi nggak semuanya mau go along with me gitu. Jadi aku pilih-pilih juga siapa nih kira-kira yang bisa dideketin, siapa yang uh, kelihatannya nggak mau gitu. Ya asal bisa membawa diri dan tahu bagaimana cara mendeketin orang dan sebagainya, itu skill komunikasi aja sih sebenarnya. Nggak ada tips khusus gimana cara mendekati orang Jepang. Nah, untuk yang kedua, untuk karir pes ya. Nah, karir pes itu kan itu tadi apa yang disampaikan sama Mas Ibul ya. Nah, rata-rata kalau kita tuh baru bisa dianggap researcher itu pada saat ketiga gitu. Karena pada saat itu semua proyek-proyek penelitian itu kita yang tentuin, kita yang rancang, kita yang konsep. Jadi saya ingat sama apa yang dikatakan sama tentu saya bilang di S2 itu most of the time kamu tuh diajarin cara analisis, cara collect data, cara cleaning data, cara ini dan itu most of the time itu kamu pasti diajari. Nah kalau yang udah S3 kamu adalah kepala proyeknya. Misalnya seperti kita yang konsep, kita yang membuat proposal, kita yang mendesain studinya seperti itu. Dan kalau misalnya ada karir step setelah S2 itu ada kok kalau misalnya kita mau kerja korporat ya asalkan ini ya asalkan kita punya uh, skill bahasa Jepang di tertentu, ya kita bisa kerja kerja korporat setelah S2 di Jepang. Lain dari opsi dari lanjut S3 dan menjadi research. Itu aja sih pengetahuan saya. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Fajar di kolom chat ya. Untuk di University of Tokyo, apa saja resources, buku, akses Scopus, akses software yang didapatkan dari kampus untuk mahasiswanya? Hmm, oke. Terus kalian baca semua komen ini ya. Jadi, kalau yang jawab. Untuk UI Tokyo itu ya banyak ya yang nggak open access itu jadi bisa kita akses karena YouTube berlangganan, jurnal-jurnal Elsevier, uh, Taylor Advances, Nature berlangganan, Springer juga berlangganan. Jadi banyaklah buku-buku juga uh, sekarang itu di Tokyo udah 1 juta kopi buku yang ada di library-nya. Jadi kalau misalnya mau dibilang eh, perpustakaan paling lengkap mungkin ya, ada di University of Tokyo. Terus apalagi kita juga bisa beli buku karena di departemen itu ada kuota untuk kita bisa beli buku kita sendiri, jadi kita bisa pesan. Terus dari beasiswa EDB juga provide book allowance, jadi kita bisa pilih buku-buku. Untuk software ada AI gratis, eh, tentunya dengan syarat-syarat tertentu seperti antivirus dan sebagainya, akses-akses ke deep learning dan lain sebagainya itu eh, karena Utopia juga eh, berfokus di studi AI, jadi eh, Kode itu punya AI sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Desi lebih fokus ke research atau applied science yang fokusnya di ekspor atau profesional? Setahu aku untuk Todai itu, jadi kampus-kampus di Jepang ini beda-beda ya fokusannya. Misalnya eh, di Kyoto University itu dia fokusnya misalnya untuk pengembangan teknologi. Jadi eh, most of profesor di sana itu pasti korporat ataupun industri eh, industri oriented, technological oriented. Nah, tapi untuk Todai sendiri, mereka itu berfokus untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, jadi riset ataupun pelajaran-pelajaran yang ada di Tokyo itu untuk membentuk kita bagaimana cara mengelola organisasi, mengelola sebuah komunitas dan sebagainya untuk kita bisa independen dan bisa lebih eh, punya gambaran terhadap masa depan eh, dunia dibandingkan dengan Kyoto University yang technological ataupun industrial oriented itu mereka lebih ke mengikut bagaimana pasar bekerja, bagaimana eh, global market itu ikut kemana, ikut teknologi kah, ikut ke isu-isu global ya. Harap menjawab. Oke, Cam lagi izin tanya, apakah penerimaan master berasal di grad school university? Oke, hanya ada di master program school internasional saja, tapi bisa di master program lainnya seperti health science. Iya ada ada banyak kok. Jadi grad school of medicine itu sebenarnya banyak, bukan cuma jadi school of international health itu cuma satu bagian dari graduate school of medicine. Ada juga misalnya uh, School of Public Health itu nggak bagian dari School of International Health, tapi di luar dari School of International Health itu kebanyakan itu berbahasa Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk di jurusannya, ya teman-teman harus siap minimal M4 ya. Ataupun ada juga yang mensyaratkan buat N2 gitu. Karena orang Jepang pun mengikuti kuliah dalam bahasa Jepang itu juga mereka kesulitan gitu untuk memahami term-term yang diajarkan. Nah, apalagi kita tuh yang bukan merupakan yang kita cuma seperti itu. Saya dari peserta mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya untuk Q&A session ini. Silakan jika masih ada.
yang mau ditanyakan. Saya buka dua pertanyaan terakhir. Ya ini untuk yang pertama ada di kolom chat dari Kak Hani. Izin bertanya Kak, apakah beasiswa Kakak mewajibkan untuk JLPT dan jika iya itu minimal N berapa ya Kak? Lalu untuk interview apakah pakai bahasa Inggris atau Jepang? Satu lagi Kak, dari banyaknya tips dan trik buat dapat beasiswa yang paling work dari Kakak buat kita yang lagi kejar studi. Terima kasih. Oke, Hani, eh dis, jadi di scholarship itu ini ya, ada yang mensyaratkan. Jadi kembali ke universitasnya tadi. Nah, kalau untuk international health ini, untuk aku itu if any. Kalau misalnya ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada juga nggak apa-apa. Jadi cek langsung beasiswanya di universitas sendiri. Gitu. Kalau EDB-nya nggak mensyaratkan, tapi nggak tahu tuh kalau misalnya kampus yang mensyaratkan. Eh, kalau international health kayak aku tadi itu nggak mewajibkan. Itu ada itu kalau EDB, kalau international health, civil engineering, sama GRAS PP itu nggak mewajibkan ada JLPT. Gitu. Untuk interviewnya pakai bahasa Inggris, ya full bahasa Inggris karena mereka semua diwajibkan untuk tahu bahasa Inggris. Terus dari banyak tips dan trik buat dapat beasiswa sebenarnya ini sih ya coba aja gitu, coba aja semua beasiswa. Jadi aku anggap kalau beasiswa ini kayak kereta gitu. Ada beasiswa yang lewat, ya kita naikin aja, kita ikutin aja gitu, kita daftar aja selagi kita mampu, selagi kita eligible. Kalau misalnya tidak eligible ya ya nggak bisa kan. Jadi coba aja, gagal itu nggak apa-apa. Saya sampai daftar 3 beasiswa. Satu beasiswa di Thailand, Mahidol University, satu di beasiswa di Italia. Saya daftar beasiswa di situ itu karena saya nggak punya IELTS, punyanya TOEFL aja, TOEFL itu pun TOEFL ITP. Karena pada saat itu saya lagi masih belajar IELTS belum official. Jadi yang adanya TOEFL ya itu aja digaskan. Saya cari beasiswa yang bisa pakai TOEFL. Gitu. So, teman-teman kalau misalnya ragu, takut, aduh aku bahasa Inggrisnya masih TOEFL nih, masih rendah, masih 6, masih 5, dan sebagainya. Ya cari aja yang ada, beasiswa yang ada pakai beasiswa tersebut. Nah, soal di mana kampusnya ataupun sebagus apa kampusnya, semua kampus-kampus menurut saya tuh semua kampus-kampus yang di luar Indonesia, kalau misalnya kita udah bisa ke luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa luar negeri itu udah high level dibanding universitas yang ada di Indonesia. Kalian sudah menjadi uh, global citizen, gitu. Kalian sudah bisa menjadi world citizen. Itu aja sih, nggak ada tips-tips atau trik khusus. Coba aja semua, antam semuanya. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari peserta. Apabila ada, boleh. Belum kita tutup Q&A sessionnya. Oke, jika dari peserta sudah tidak ada, mungkin dari Q&A session ini bisa kita cukupkan. Untuk menutup sesi ini, mungkin dari Kak Fahmi ada yang ingin disampaikan kepada peserta. Saya persilahkan. Oke. Hmm, teman-teman, yang saya pahami dari semua proses ini ya, yang eh, nggak dapat ataupun yang eh, nggak keluar negeri untuk sekolah, kerja maupun apapun itu sebenarnya adalah orang yang tidak mau eh, keluar negeri. Jadi kesimpulannya adalah orang yang tidak dapat ke Indonesia itu adalah orang yang tidak mau dan orang yang tidak beruntung. Jadi dari banyaknya kesempatan, dari banyaknya peluang yang ada misalnya di Jepang ini, banyak peluang kerja, banyak kesempatan buat beasiswa, sekolah dan sebagainya. Hanya orang-orang yang tidak mau yang tidak eh, keluar negeri. Jadi dari banyaknya beasiswa itu teman-teman cobalah semuanya. Pasti eh, teman-teman akan mendapatkan. Meskipun memakan waktu, meskipun menguras energi di tengah dan sebagainya, dan sudah mentok, karena ini waktu terbaik untuk sekarang waktu terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang untuk
kasih Kak Fahmi. Untuk sebelum kita masuk ke penutup, kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu dari para peserta. Apabila ada yang ingin on cam, saya persilahkan, saya tunggu. 10 detik mungkin ya, boleh jika ingin on cam. Mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Saya hitung, 1, 2, 3. Eh, Terima kasih untuk Kak Fahmi yang sudah meluangkan waktunya untuk Oke, sama-sama. Postgraduate Corner episode kedua ini. Juga untuk para peserta, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Jangan lupa untuk follow dan pantau terus akun Instagram dari Generasi Peneliti ya untuk dapat info-info yang lebih lagi. Nanti mungkin kedepannya akan ada informasi tentang scholarship ataupun postgraduate corner episode selanjutnya di universitas yang lain. Jadi saya harap untuk para peserta jangan sampai terlewat. Itu Iya, eh, boleh ini nggak? Satu lagi. ya boleh Kak, silakan. Ya, kalau teman-teman mau info-info mengenai beasiswa dan sebagainya, follow aja PPI Jepang. Nah, saya juga salah satu pengurus PPI Jepang. Di situ tuh sering banget ada info-info scholarship, info-info bagaimana cara kita bisa ke Jepang, baik kerja maupun pun S1, S3, dan lain sebagainya. Teman-teman follow aja PPI Jepang. Oke, sukses teman-teman semua. Terima kasih Kak Fami. Saya mewakili generasi peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta. Juga permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada kekurangan. Semoga dari para peserta nanti yang ingin melanjutkan beasiswa kemanapun itu diberikan kemudahan. Juga selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menjalani long weekend ya semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.